Dan untuk partai-partai yang berkuasa saat ini yang cukup banyak gitu ya, akan ada masanya kalian itu seperti Hasto sekarang gitu ya. Selamat datang kembali di channel Abai Seventeen. Di video kali ini kita akan ngomongin soal politik. Jadi kenalin teman-teman, nama gue di industri kreatif adalah Abai Seventeen. Gue suka ngomongin soal 3 hal, Muslim, politik, dan pendidikan. Di video kali ini kita akan ngomongin soal politik, yaitu tentang isu-isu yang sedang terjadi hari-hari belakangan ini. Apa itu isunya? Isunya adalah Hasto menjadi tersangka KPK. Oke, mudah-mudahan ini adalah titik dari awal revolusi Indonesia ya, terutama dari sisi politiknya. Udah cukup lama ya gue ngomong atau ngebacot lewat media sosial, khususnya Instagram. Dan beberapa kali gue udah mention di YouTube bahwa Indonesia ini membutuhkan revolusi. Bukan menginginkan ya, tapi membutuhkan. Karena kita udah terlanjur rusak ini negara. Udah terlanjur busuk ini negara, baik itu dari budaya dan sistemnya gitu. Dan menurut gue revolusi adalah sebuah kebutuhan Indonesia sekarang. Nah, akhir-akhir ini Hasto, salah satu politikus PDIP, itu disangkakan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasusnya Harun Masiku. Dan di video kali ini gue nggak mau ngomongin soal panjang lebar kronologisnya, apa itu kasus Harun Masiku. Teman-teman bisa searching sendiri kasusnya seperti apa. Tapi yang pasti kasus Harun Masiku ini adalah kasus yang sangat amat fenomenal dan sangat amat lama diselesaikannya oleh pemerintah Indonesia. Karena kenapa? Ya mungkin karena politisinya dari partai yang berkuasa kemarin. Jadi ketika negara ini dikuasai oleh partai yang berbeda, ya, yang kemarin kan dikuasai oleh PDIP, sekarang dikuasai oleh Gerindra dan kolega-kolega politikusnya. Jadi muncullah babak baru bahwa sekarang Hasto dijadikan tersangka oleh KPK. Nah, kalau nggak salah ya, KPK ini bilang kenapa baru sekarang Hasto menjadi tersangka? Karena bukti-buktinya baru terkumpulkan sekarang. Ya kalau gue sih meragukan itu ya, masa udah bertahun-tahun baru dapat itu buktinya. Karena kalau nggak salah Hasto itu dari awal-awal kasus Harun Masiku ini masih anget-angetnya itu udah diduga terlibat. Lagi-lagi gue bilang bahwa mudah-mudahan ini menjadi gerbang dari revolusi Indonesia, revolusi politik Indonesia. Dan gue berharap kita jangan menyia-nyiakan momentum ini teman-teman. Tetap kawal. Kenapa ini menjadi gerbang? Karena gini, ketika Hasto resmi menjadi tersangka, itu mulai tuh ada gejolak dalam tubuh PDIP ya. Ya Hasto kan termasuk petinggi PDIP ya. Dan mulailah mereka bilang bahwa ini adalah kriminalisasi dan segala macam. Di saat itu juga katanya Hasto ini udah membuat video untuk membongkar KKN yang terjadi di Indonesia ini. Siapa aja tokoh-tokohnya, apa aja kasus-kasusnya, itu katanya dia udah bikin videonya. Dan video itu untuk menawan beberapa politikus-politikus kotor untuk berpihak padanya atau minimal membelanya, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya, dari sini kita tahu ya bahwa Hasto itu bikin video itu untuk kepentingannya sendiri. Karena kenapa? Kalau dia itu mau jadi pahlawan, ya seharusnya publikasikan aja sekarang. Ngapain tunggu-tunggu? Ngedit mah tinggal cut-cut aja. Nggak usah lah pakai 3D model, CGI, nggak perlu. Dan mungkin gue yakin seminggu selesai itu video. Apa jangan-jangan karena terlalu banyak kasus KKN di Indonesia ya, jadi membutuhkan waktu berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun untuk ngedit itu doang. Oke, ini pesan gue buat Hasto dan elit-elit PDIP lainnya, beberkan aja sekarang juga gitu. Siapa-siapa aja, politikus-politikus mana aja yang terlibat kasus korupsi dan kasusnya itu apa aja, gak perlu kamu menjadi terdakwa dulu baru kamu mau membeberkan semuanya. Kalau lu tahan-tahan begini kan lu ketahuan, itu cuma buat gertakan doang. Dan untuk partai-partai yang berkuasa saat ini yang cukup banyak gitu ya,
akan ada masanya kalian itu seperti Hasto sekarang gitu ya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau dari kalian itu nggak ada yang KKN, kayaknya nggak mungkin deh, karena betapa banyak politik uang yang kalian kasih untuk nyuap masyarakat itu kan ilegal dan sudah pasti haram ya, haram. Nah, mana mungkin orang yang sudah melakukan tindakan haram, melakukan tindakan ilegal, lalu dia menduduki jabatan terus akhirnya nggak KKN, kan kayaknya mustahil ya, apalagi ini di Indonesia yang hukumnya jelas-jelas bisa dibeli. Mudah-mudahan ini sebagai momentum kita melakukan revolusi di Indonesia. Revolusi itu ada dua ya teman-teman, ada yang berdarah, ada yang tidak berdarah. Gue udah pernah bilang di video gue sebelumnya bahwa gue tidak suka dengan revolusi berdarah. Lebih baik Indonesia hancur dengan sendirinya tanpa revolusi daripada harus revolusi berdarah. Jadi kalau mau revolusi sebaiknya tidak berdarah, dan memang harus tidak berdarah. Itu aja mungkin video yang bisa gue sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gua B17 and have a nice day.